Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kenny Laurentia dengan NIM F1122231001 dari Prodi PG PAUD. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengasuhan positif pada anak usia dini. Kemudian ada juga tentang di mana dan siapa yang tentunya harus melakukan pengasuhan positif tersebut. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk menerapkan pengasuhan positif? Dan mengapa penting sih melakukan pengasuhan positif itu terhadap anak? Dan yang terakhir itu tentunya prinsip utama dalam pengasuhan positif itu seperti apa sih? Nah, yuk kalau belum tahu boleh dong simak dulu videonya agar kita sama-sama tahu nih tentang pengasuhan positif untuk anak, serta dapat mendukung kita ketika kita menjadi orang tua atau guru untuk mendukung gitu tumbuh kembang anak sehingga dapat mencapai kompetensi yang kita inginkan. Yuk teman-teman simak videonya. Oke teman-teman, nah yang pertama yaitu kita akan bahas tentang apa sih itu pengasuhan positif. Nah, pengasuhan positif itu tentunya ada 3 bagian. Yang pertama itu kayak pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang, di mana kita sesama anggota keluarga antara anak dengan orang tua harus saling menyayangi, saling menghargai, tentunya dapat membangun hubungan yang hangat antara kita sebagai anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Kemudian yang kedua seperti kayak pengasuhan yang mengedepankan penghargaan. Nah ini nih kayak ketika anak itu melakukan sesuatu yang baik, misalnya kayak menaati aturan yang kita buat. Contohnya kayak kita memberi batasan nih kepada anak untuk tidak sering selalu memainkan HP, dan kita memberikan waktu, misalnya anak dapat mainkan gadget itu cuma 1 jam dalam 1 hari. Nah, ketika anak menaati aturan tersebut, nah kita dapat memberikan apresiasi kepada anak tersebut atau penghargaan gitu, kayak dari ucapan gitu, seperti kayak adik pintar, adik bisa dalam 1 hari itu memainkan HP cuma 1 jam. Kayak kita berikan motivasi gitu supaya anak tersebut bisa menaati aturan yang kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Nah, di mana kita tuh dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak sehingga dapat lingkungan yang nyaman tersebut dapat mendukung tumbuh dan perkembangan anak. Yuk teman-teman kita lanjut. Nah di sini di mana dan siapa sih yang harus melakukan pengasuhan positif? Nah yang pertama itu ada lingkungan rumah. Nah lingkungan rumah ini yang termasuk yang berperan dalam pengasuhan positif itu ada bapak, ada ibu, ada kakak, abang, om, tante, dan kakek, dan juga nenek. Nah intinya orang dewasa yang ada di sekitar anak tersebut. Tentunya kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak yang anak usia dini, kita harus memberikan contoh yang baik atau pengasuhan yang positif. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Nah lingkungan sekolah ini kayak guru atau staf-staf di sekolah. Nah itu berperan gitu dalam pengasuhan positif untuk anak usia dini. Karena tadi tidak hanya orang tua ya teman-teman, tapi juga guru di sekolah juga berperan nih dalam pengasuhan positif untuk anak usia dini. Kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nah tidak hanya orang tua, tidak hanya guru dalam pengasuhan yang positif untuk anak usia dini, tetapi masyarakat juga berperan loh teman-teman dalam pengasuhan positif, seperti kayak orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, di mana
kita dapat melihat gitu di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal, apakah tempat itu memungkinkan untuk mendukung proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Karena dalam pengasuhan positif, lingkungan di sekitar itu sangat berpengaruh sekali dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian kita lanjut, bagaimana sih cara kita menerapkan pengasuhan positif pada anak usia dini. Dimana yang pertama itu dengan kita memberi keteladanan yang baik untuk anak, dimana kita tahu ya teman-teman bahwa anak usia dini itu sifatnya meniru, dimana mereka tuh akan meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati. Nah, mereka tuh akan cepat meniru. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru atau orang dewasa, kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan keteladanan yang baik kepada anak. Karena ketika kita melakukan sesuatu, misalnya tindakan yang tentunya salah, nah itu takutnya nanti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, itu akan menjadi salah satu faktor dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, cara kita menerapkannya itu kita melakukan pengasuhan tanpa kekerasan, di mana pengasuhan dalam kita mendidik itu tidak boleh ya kita melakukan kekerasan, karena hal tersebut ya teman-teman tahu sendiri kan, hal tersebut itu berbahaya dan tentunya ya tidak boleh dilakukan, dan itu ada peraturannya. Jadi ketika kita melakukan pengasuhan yang ada kekerasannya, tentunya takut nantinya pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut akan terganggu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang mengapa sih penting kita melakukan pengasuhan positif untuk anak usia dini. Ayo, teman-teman pada tahu nggak nih? Nah, kalau nggak tahu, yuk simak lagi videonya. Yang pertama, itu meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Dimana ketika kita melakukan pengasuhan positif, tentunya kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memberikan pengasuhan dengan kasih sayang, dimana tentunya ketika kita memberikan pengasuhan dengan kasih sayang, interaksi kita antara kita sebagai orang tua dengan anak kita tentunya akan baik gitu. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dimana ketika kita melakukan pengasuhan positif, kita dapat memantau gitu tumbuh kembang anak kita. Kemudian yang ketiga, mencegah perilaku menyimpang, dimana ketika kita memberikan pengasuhan yang positif, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kayak kita memberikan teladan untuk anak, dimana kita tentunya memberikan teladan yang baik kan teman-teman. Jadi itu tentunya dapat salah satu cara kita mencegah perilaku menyimpang pada anak kita untuk kedepannya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang prinsip utama dalam pengasuhan positif. Nah, yang pertama itu, anak itu harus diperlakukan dengan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, dengan kasih sayang, dengan cinta, kemudian penuh penghargaan dan saling memaafkan jika kita melakukan kesalahan kepada anak kita dan juga anak kepada kita. Oke, yuk teman-teman kita lanjut yang terakhir, yaitu prinsip utama dalam pengasuhan positif. Nah, yang pertama yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kita dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, dengan cinta, kemudian memberikan penghargaan melalui hal-hal kecil yang anak lakukan, kemudian saling memaafkan ketika misalnya kalau kita melakukan kesalahan kepada anak, kita harus minta maaf, dimana itu salah satu cara kita dalam mendukung proses perkembangan anak, dimana anak nanti itu ketika dia melakukan kesalahan, tentunya dia akan tahu nih kalau dia melakukan kesalahan, dia
harus meminta maaf gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anak itu identiknya mereka suka meniru. Jadi melalui hal-hal kecil seperti kayak memaafkan ketika ada salah, kemudian berterima kasih, kemudian ucapkan permisi. Nah, itu tentunya dapat mendukung ya teman-teman. Kemudian ada juga kayak pengasuhan yang tidak menggunakan kekerasan, kemudian tidak membeda-bedakan anak. Kemudian yang kedua yaitu dengan kita menyediakan lingkungan yang aman, yang nyaman, dan tentunya menyenangkan gitu untuk anak dan berguna untuk tumbuh kembang anak tersebut. Jadi dengan gimana sih caranya? Nah, itu dengan kita kayak menjaga keharmonisan keluarga, kemudian kita memenuhi kebutuhan anak, kemudian melakukan stimulasi ataupun pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta kita dapat memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan. Nah, teman-teman, itu yang dapat saya jelaskan tentang pengasuhan positif. Semoga teman-teman dapat memahami nih tentang pengasuhan positif itu seperti apa, bagaimana sih cara kita menerapkannya, dan di mana sih atau siapa sih yang harus menerapkan pengasuhan positif tersebut. Nah, semoga melalui materi yang sudah saya sampaikan berguna untuk teman-teman dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.